Yo Killers, balik lagi bareng gue Ramon Gusmana di Canva Dansa. Ya, sebelumnya gue pengen minta maaf karena baru bisa mengupdate video terbaru dan bahkan ini merupakan video pertama di tahun 2021. Ya, nah mengapa hal itu bisa terjadi? Karena 1-2 bulan kemarin gue baru aja menyelesaikan 2 proyek digital bareng tim yang nantinya juga akan kami publish, yang kedepannya akan terus dikembangkan, dan semoga saja dengan proyek digital tersebut nantinya dapat membantu lebih banyak orang yang membutuhkan ya. Nah, di tahun 2021 gue juga mau menambah pembahasan. Kalau di video-video sebelumnya gue banyak membahas tentang desain grafis, Corel, Photoshop, dan VS Max. Di tahun 2021 selain desain grafis, gue juga akan mengulas sedikit banyaknya tentang sistem operasi Linux ya. Nah, di video kali ini gua mau memperkenalkan Linux sebagai salah satu kompetitor sistem operasi selain Windows dan Macintosh. Oke, di sini gua sudah siapkan slide yang bisa kalian download, dan untuk link downloadnya bisa dilihat pada kolom deskripsi ya. Nah, di sini sistem operasi Linux. Sebenarnya Linux banyak orang yang tahu, tetapi banyak juga yang takut sebenarnya dalam mengoperasikan Linux, karena mungkin ya tidak salah juga, karena di dalam pemahaman mereka yang mereka tahu dari artikel, mungkin dari sejarahnya mungkin, sehingga berspekulasi bahwa sistem operasi Linux merupakan sistem operasi yang sulit, dan tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa Linux adalah sistem operasi khusus digunakan oleh developer maupun programmer saja. Bagaimana dengan user biasa, apalagi user yang hanya sekedar otomasi seperti perkantoran seperti itu? Mereka lebih mungkin lebih parno duluan apakah ini bisa diselesaikan atau tidak dengan Linux ya, mungkin karena belum terbiasa aja. Sebenarnya gue tidak menampik itu sepenuhnya, karena memang kita terbiasa dengan Windows, tetapi sebenarnya kalau kita juga mau mencoba Linux sebenarnya ya tidak susah juga, karena sekarang Linux pun lebih bervariatif, bahkan tampilan visualnya pun lebih user friendly sih, jadi lebih gampang digunakan ketimbang memang sejarahnya dulu Linux dibentuk mungkin sedikit lebih lebih ribet ya, karena ya pada saat terbentuknya mungkin memang yang dihadapi layar komputer dengan berisi banyak perintah-perintah Linux gitu yang sangat susah dimengerti oleh kebanyakan orang ya. Nah, spekulasi miring tersebut sebenarnya tidak gua salahkan juga sih, karena melihat dari sejarahnya, jadi Linux itu, kalau kita berbicara Linux tentu sejarahnya berawal dari Unix. Jadi di tahun 80-an Unix merupakan sistem operasi yang open source. Jadi gambarannya kayak gini, Unix itu adalah sistem operasi yang diprogram oleh si pengguna pada saat membeli PC baru, gambarannya seperti itu. Jadi pada saat kita membeli PC baru, komputer baru di zaman itu, di tahun 80-an ke bawah itu, sistem operasinya sudah ada Unix, hanya saja script mengolahnya sehingga dapat digunakan pada PC itu masih kosong. Nah, sehingga pada saat kita membeli komputer, kita juga lah yang dituntut untuk bisa memprogram supaya komputer tersebut dapat dijalankan sebagaimana yang kita mau ya, gambarannya kayak gitu. Nah, sehingga pada tahun 83 Richard Stallman mengajak beberapa developer, yuk sama-sama kita buat sistem operasi dengan melihat Unix gitu. Jadi mereka tidak mengembangkan Unix, enggak, tetapi mereka membuat sistem operasi yang terinspirasi dari Unix supaya dapat digunakan dan dapat dikembangkan kembali ya.
Nama proyeknya adalah GNU ya. Jadi berisi orang-orang yang sevisi semisi untuk membangun atau membuat sebuah sistem operasi yang bersifat bebas, mirip dan kompatibel dengan Unix tentunya. Nah, sehingga pada tahun 91 Linus Torvalds, seorang mahasiswa jurusan Computer Science dari Universitas Helsinki, menulis sebuah sistem operasi yang independen dan bisa berjalan di PC barunya dengan menggunakan prosesor 8386. Nah, jadi si Linus Torvalds ini membeli PC baru ya. Dia membuat sistem operasi yang independen dan bisa berjalan. Nah, sistem operasi yang ditulis Linus terinspirasi dari Unix. Jadi kalau dibilang Linux adalah Unix, sebenarnya bisa ya bisa tidak, karena berbeda segmentasi tentunya, tetapi terinspirasi Linux dari mana ya? Tentu dari Unix gitu loh. Nah, sistem operasi yang berhasil dibuat Linus Torvalds tadi yang menjadi cikal bakal Linux yang ada pada saat ini. Nah, jadi sistem operasi itu satu aja, independen aja, hanya saja di dalam pengembangannya yang semakin kesini semakin lebih variatif ya. Nah, Linux sendiri di bawah lisensi GNU GPL. Pada pertama kali dipublish ya, Linus mengatakan bahwa sistem operasi ini tidak diperuntukkan untuk tujuan komersil. Jadi silakan lu pakai, silakan dikembangin, karena memang mulanya sistem operasi yang Linus buat itu didedikasikan buat tim dan komunitas open source untuk dapat dikembangkan kembali seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita berpikir berapa sih biaya Linux, nggak ada biayanya, karena memang kita dikasih free, gratis, kita bisa download bebas. Sangat berbeda dengan Microsoft. Kalau Microsoft kita Windows ya, kita mau menggunakannya maka kita harus membeli ya, tapi kan bisa aja download ya, download bisa, cuman tindakan yang kita lakukan dengan mendownload dan menginstal Windows pada aplikasi kita, pada komputer kita, itu merupakan tindakan pembajakan. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang melanggar hukum. Jadi kalau mau yang bayar ya silakan pakai Windows atau Macintosh mungkin, tapi kalau mau yang free, gratis, lisensinya memang free, gunakan Linux ya. Gambarannya seperti itu. Selanjutnya terdapat istilah distro Linux. Nah, yang seperti gue bilang tadi, Linux kan cuma satu nih ditulis nih, sistem operasinya cikal bakalnya sama Linux ya di tahun 91. Kemudian dengan banyaknya developer pada saat itu, mereka menggunakan sistem operasi yang Linux buat untuk dapat membuat varian lain dari Linux. Nah, jadi dari miliknya Linux tadi mereka olah, jadi ada yang mengarah ke bagaimana mengolah jaringan untuk lebih baik, bagaimana supaya Linux yang kita manfaatkan untuk otomasi perkantoran, bagaimana untuk kegiatan hacking, bagaimana untuk kegiatan server dan lain sebagainya. Nah, masing-masing segmentasi tadi dikenal dengan istilah distro ya. Nah, di dalam distro Linux tadi barulah kita mengenal versi ya. Jadi versi distro Linux Debian versi berapa yang sekarang, kemudian Ubuntu yang berapa yang sekarang. Nah, jadi Linux tadi dari satu cikal bakalnya kemudian terbagi atas berbagai macam segmentasi distro Linuxnya. Di masing-masing distro Linuxnya baru terus dikembangin sehingga versinya makin lama makin lebih baik seperti itu. Nah, tahukah kalian kalau ternyata sistem operasi Android merupakan pengembangan dari Linux? Ya, jadi kalau kalian membuka handphone kalian yang Android, kemudian masuk ke setting, kemudian memilih sistemnya, bisa dibaca informasi yang ada di situ bahwa sistem operasi Android pun dibentuk dengan memanfaatkan kernel
kernel yang ditulis oleh Linus tadi pengembangannya. Nah, jadi memang bisa dibilang kalau sistem operasi Android ya merupakan bisa dibilang sih pengembangan dari Linux seperti itu. Oke, selanjutnya VirtualBox. Singkat aja, VirtualBox ini sangat memungkinkan kalian dapat menjalankan atau menginstal Linux pada komputer kalian yang bersistem operasikan Windows. Mengapa? Sebenarnya hanya untuk tujuan pengenalan pembelajaran sebelum kalian benar-benar menginstal Linux menggantikan Windows atau Macintosh pada komputer kalian. Jadi ya buat media pembelajaran aja sebenarnya. Hanya saja dengan tidak mengurangi keefektivitasan dari file Linux itu sendiri ya. Jadi seolah-olah kita punya Linux padahal kita menggunakan atau memanfaatkan tampilan virtual untuk dapat menjalankannya di Windows seperti itu ya. Selanjutnya VirtualBox di sini yang akan menjadi bahan ajar kita yaitu Linux dengan distro Linux Ubuntu seri 14.04 LTS. Sekarang udah seri 20 sebenarnya ya. Oke, bagaimana sih cara menambahkannya? Sebenarnya sudah gua tambahkan di video sebelum ini. Mungkin bisa cek aja di list video gua sebelum video yang ini sudah gua tambahkan. Bagaimana cara menambahkan Ubuntu 14 pada laptop atau komputer yang kalian sudah gunakan dengan bersistem operasikan Windows ya, pada laptop atau komputer kalian. Nah, di sini tampilan dari Ubuntu 14 seperti ini. Nah, seperti yang gue bilang, sebenarnya Ubuntu maupun distro Linux yang lainnya itu sudah mengalami perubahan juga gitu loh. Dan di sini tampilannya sudah user friendly sekali. Jadi kalau banyak yang beranggapan bahwa itu susah, sebenarnya enggak. Bahkan kita sudah terbantu. Mengapa? Kita menambahkan Ubuntu pada laptop atau komputer kita, sebenarnya kita sudah menginstal otomatis. Sudah terdapat file aplikasi bawaan seperti Word-nya, kemudian Excel-nya, kemudian PowerPoint-nya, browser-nya, Mozilla, bahkan ada tempat kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi di luar aplikasi bawaan Linux seperti store-nya itu juga sudah ada gitu. Jadi kalau dibilang susah sebenarnya enggak sih. Malah kita sudah difasilitasi dengan banyak aplikasi free yang default bawaan dari Linux, dalam hal ini Ubuntu 14 ya. Nah, di sini tampilan searchingnya jadi sudah bisa dilakukan fitur pencarian aplikasi, tinggal mengetikkan pada search your computer tadi di salah satu button Linux ya. Selanjutnya di sini tampilan foldernya. Kemudian di sini untuk Word-nya ya. Namanya LibreOffice. Kalau di dalam Microsoft kan kita mengenal Microsoft Office ya, kan baru terbagi tuh ada Office Word, Office Excel, Office PowerPoint dan macam-macam. Nah, kalau di sini namanya LibreOffice ya, variannya Writer atau Word kalau di Microsoft. Kemudian ada yang PowerPoint-nya di sini bernama Calc. Lalu di sini LibreOffice Impress kalau di Microsoft PowerPoint ya. Selanjutnya di sini terdapat store-nya juga. Jadi kalian bisa mendownload, menginstal misalnya game di game-game Linux gitu ya. Kalian bisa cari, bisa diinstal, maka kalian bisa memainkan game itu secara gratis juga. Lalu di sini terdapat file system. Kalian bisa mengatur sistem seperti mouse, kemudian dan lain-lain seperti keyboard dan lain-lain itu. Selanjutnya di sini terminal yang nantinya akan banyak kita bahas. Masalah terminal di sini kita bisa menambahkan perintah Linux untuk dapat mengeksekusi programnya. Mengapa hal ini perlu diketahui? Karena banyak yang tidak
terwakilkan kalau kita memanfaatkan grafisnya. Linux akan lebih powerful kalau kita menggunakan terminal. Sebenarnya sih itu poinnya. Sehingga command line perintah Linux itu pun banyak dan variatif. Kita bisa macam-macam di dalam terminal sebenarnya. Selanjutnya di sini booting filenya ya nggak jauh beda lah dengan Windows. Kalau di dalam Windows kita tahu local C ya yang berisikan data-data instalan. Nah di sini juga kurang lebih sama. Hanya saja di Linux kita akan bahas itu lebih spesifik. Oke, di sini selanjutnya struktur direktori penyimpanan Linux. Kalau di Windows perbandingannya dia terdapat C, D, E lokal ya. C itu untuk program sistem biasanya, D dan E itu untuk data biasanya. Kalau di Linux kita hanya ada satu direktori. Nah, hanya saja di dalam direktori itu baru kita petakan dia sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di situ ada bin, kemudian ada home, ada user. User itu pun bisa kita tambah lagi. Apakah punya Andi, Budi, Dini dan lain-lain. Ya, di situ juga terdapat satu induk namanya root. Nanti akan gua bahas di slide selanjutnya. Nah, mengapa seperti demikian? Karena Linux mungkin skema dari mekanisme penyimpanan filenya dia dibuat lebih rapi sih. Jadi kalau misalnya home digunakan untuk menyimpan data dokumen user ya, kemudian sangat berbeda. Jadi artinya kalau data ya jangan, kalau misalnya data musik gitu kan ya nyimpannya di home, bukan di root, bukan di var, bukan di boot, seperti itu. Berbeda dengan Windows. Windows itu misalnya kita simpan itu di file system itu kan C. Tapi di dalam file C itu, di dalam folder-folder itu kalian masih bisa mengcopy paste file lagu, musik, di paste atau di paste ke dalam local C kan seperti itu. Nah di Linux itu nggak bisa. Jadi kita memang sudah terpetakan per masing-masing folder gitu. Untuk lengkapnya bisa dibaca di sini. Selanjutnya terdapat pembagian dua user. Jadi kalau di dalam Linux itu ada dua user biasa atau super user. Bedanya gini, kalau user biasa dia hanya mengakses pada /home. Sementara kalau super user kita bisa mengakses seluruh folder yang gua sebutkan tadi secara lebih fleksibel. Artinya gua sebagai super user nih, ya berarti gua berhak atas kepemilikan sistem ini, seperti itu bahasanya. Sementara kalau user biasa dia hanya berada pada home dan tidak bisa masuk ke bin, sbin, root dan lain-lain ya. Gambarnya seperti itu. Nanti juga akan gua demokan bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa status kita apakah user atau super user. Nah di sini yang tadi seperti yang gua bilang tadi, ada super user, ada user biasa. Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya di sini terdapat command line. Command line itu adalah terminal yang berisikan perintah-perintah yang memungkinkan kita mengolah sistem secara lebih luas. Mengapa menggunakan terminal? Kan padahal bisa melalui grafis. Sebenarnya bukan nggak bisa sih melalui grafis, hanya saja terbatas. Kalau kita mengcopy paste kan seperti biasa kan, klik kanan, copy, pindah ke folder, paste ya kan. Nah kalau di Linux itu bisa dilakukan dengan grafis tadi, bisa juga dilakukan secara terminal. Nah dan menggunakan terminal tidak pernah dibuang Linux sama sekali. Artinya dari awal penciptaannya sampai dengan sekarang penggunaan terminal ini termasuk salah satu yang paling vital dan memang lebih powerful ketimbang menggunakan grafis seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa command line yang nantinya akan gua demokan. Yang pertama pwd. Pwd itu untuk mencari path. Nah path di sini yang seperti gua sebutkan tadi kan ada folder-folder tuh. Ada home, di dalam home ada user, di dalam user ada ini macam-macam. Nah pwd itu cara penulisannya adalah dengan kita menggunakan garis miring seperti itu ya, garis miring depan.
Ya, jadi di /home/username/dokumen itu untuk menunjukkan bahwa kita berada di dalam folder dokumen seperti itu ya. Oke, nanti kita coba bahas lebih jauh dengan menggunakan terminal setelah teori ini. Selanjutnya terdapat CD. CD itu singkatan dari Cengdir ya. Cengdir itu change directory, artinya kita bisa masuk ke folder, bisa keluar dari folder ya dengan memanfaatkan Cengdir tadi ya. Misal gue berada di dalam home username movie misalnya ya. Di dalam movie terdapat satu folder lagi namanya foto. Nah, maka di dalam terminal, status gue ada di terminal, ada di dalam folder movie, gue tinggal mengetikkan aja cd foto, maka gue akan masuk ke dalam folder foto yang berada di dalam folder movies tadi ya. Jadi dia untuk masuk ke folder yang status kita berada di situ, seperti itu. Nah, selanjutnya pembaginya, variannya itu ada 3. Yang pertama cd dengan titik 2, tanda titik ada 2 biji gitu, itu untuk memindahkan folder directory ke atas ya, paling atas maksudnya. Selanjutnya terdapat cd itu untuk membuka folder home langsung, jadi kita berada di folder manapun, ketik cd, tekan enter, maka kita langsung berada di home. Selanjutnya terdapat cd dengan tanda penghubung minus seperti itu untuk berpindah ke directory sebelumnya atau naik satu tingkat ke folder sebelumnya. Lalu terdapat ls atau list di sini untuk melihat data folder aplikasi file apa saja di dalam sebuah directory ya. Hanya buat melihat saja menggunakan command line list atau ls ya. Selanjutnya terdapat move atau mv. Di situ kalau di dalam Windows kan kita mengenal istilah cut ya, cut paste yang artinya memindahkan. Nah, di sini juga ya sama ya. Jadi move tadi, command line move digunakan untuk memindahkan file dari suatu directory ke directory lain dan mengganti nama sebuah file dengan nama baru. Jadi rename pun pakai move tadi ya. Jadi satu perintah bisa digunakan 2 macam perintah seperti itu. Selanjutnya terdapat mkdir yang merupakan singkatan dari make directory, artinya gue berada di satu folder nih, gue butuh folder lagi, maka gue menggunakan mkdir supaya bisa membuat folder baru di dalam folder yang gue butuhkan seperti itu. Lalu terdapat remove dir, menghapus directory kosong atau folder kosong, kita hapus dengan remove dir. Lalu terdapat command line remove atau rm, berfungsi untuk menghapus directory beserta isinya sekaligus, dan bisa juga menghapus salah satu file saja ya. Jadi cara penggunaannya hanya mengetikkan saja rm -r spasi nama foldernya, yang folder tersebut beserta isinya nanti akan bisa terhapus. Hanya saja perlu hati-hati karena pada saat kita menghapus file itu tidak akan bisa kembali ya. Selanjutnya ada clear untuk membersihkan layar, VMI untuk mengetahui status user kita, lalu ada exit, ada shutdown. Sebenarnya banyak banget untuk Linux command line ini, bahkan lebih dari 50 perintah bisa digunakan, dan itu ya butuh jam terbang tinggi untuk bisa terbiasa sama itu sih ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat perintah sudo dan su. Gua bahas su dulu deh. Su itu adalah singkatan dari switch user, yang artinya dengan menggunakan perintah su kita bisa beralih dari user biasa ke super user ya, dengan memanfaatkan perintah su tadi. Nah, kalau kita berada di dalam user biasa ya, maka kita ditandai pada prompt shell-nya itu dengan tanda dollar atau tanda string ya.
Tetapi kalau kita sudah berada di dalam root, maka akan ditandai dengan adanya tanda tagar seperti itu atau tanda hashtag seperti itu ya. Jadi perbedaannya gitu nanti akan lebih jelas kalau kita masuk ke dalam tampilan terminal ya. Selanjutnya terdapat perintah menambahkan user dulu. Jadi seperti yang gua bilang, di dalam satu root tadi kita bisa menambahkan folder apa aja yang bisa digunakan berbagai macam user. Misal lu 5 bersaudara dan lu beli laptop, lu mau masing-masing dari saudara-saudara lu bisa make itu laptop dengan tidak mengganggu file dari yang lain. Nah, jadi bisa dibuatkan usernya, dan yang bisa membuatkan itu adalah hanya jika lu adalah super user. Jadi itu pembagian pembagian partisinya, kemudian hak aksesnya itu bisa disetting seperti itu. Lalu ada sudo. Sudo itu memungkinkan user biasa dapat memanfaatkan fitur-fitur yang hanya dimiliki super user. Misal, perintah shutdown atau mematikan komputer itu hanya berlaku kalau lu login atau masuk sebagai super user ya. Bisa dilakukan mematikan komputer. Pada saat lu masuk sebagai user biasa, lu nggak bisa mematikan komputer, tetapi lu bisa mematikan komputer kalau lu menggunakan perintah sudo di status user lu ya. Jadi sudo shutdown, lihat tandanya di situ ada tanda string ya, artinya lu sebagai user biasa ya. Dengan menggunakan sudo lu bisa mematikan komputer tanpa harus super admin atau super user yang mematikannya. Oke, demikian teori singkatnya. Sekarang kita beralih ke tampilan Linux yang berjalan dengan VirtualBox. Ya, di sini gue sudah masuk pada tampilan Linux Ubuntu 14 yang gue jalankan dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, di sebelah kiri terdapat aplikasi bawaan yang nantinya juga akan gue bahas pada video-video tutorial Linux selanjutnya ya. Nah, di demo kali ini gue sedikit memperkenalkan pada terminal, yaitu sebagai tempat kita mengetikkan perintah Linux atau biasa dikenal dengan istilah command line. Oke, langsung aja kita jalankan aplikasi terminalnya. Dari segi tampilan dan fungsi mungkin akan sedikit mengingatkan kita pada command prompt pada Windows ya. Di sini kita bisa mengetikkan perintah yang nantinya sistem akan mengeksekusi perintah tersebut. Tetapi sebelum kita mengetikkan perintah Linux atau command line pada terminal, yang perlu diperhatikan yaitu pada prompt cell. Di sini terdapat simbol dolar ya, yang seperti ini. Nah, di slide sebelumnya sudah gue bahas bahwa pembagian user pada Linux terbagi atas dua. Yang pertama sebagai user biasa dan yang kedua sebagai super user. Kalau sebagai user biasa ditandai dengan simbol dolar seperti ini ya. Sedangkan untuk super user atau super admin atau root disimbolkan dengan tanda pagar ya. Di sini terdapat nama user yaitu ppkia ya. Di sini belum sebagai super user, yang artinya masih sebagai ppkia yaitu user pada Linux Ubuntu 14 ini. Supaya memperkuat lagi atau meyakinkan lagi bahwa kita sedang menggunakan terminal sebagai ppkia, coba masukkan perintah whoami, lalu tekan enter. Maka di sini nama yang muncul adalah nama dari user yaitu ppkia. Baik, sekarang bagaimana cara kita beralih dari user biasa ke super user? Ya, perintahnya sederhana, yaitu cukup mengetikkan su. Su itu singkatan dari switch user ya. Jadi untuk mekanisme penulisannya juga terbagi.
Misalnya kalau mau masuk sebagai super user atau root, maka cukup mengetikkan su, lalu tekan enter dan memasukkan password sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau mau masuk sebagai user lain, kan di dalam root kita bisa menambahkan user, yang artinya selain ppkia kita bisa menambahkan user lain, misalnya user Jaka, user Joko mungkin, atau siapapun dia bisa ditambahkan jika kita berada pada super user. Nah, di sini pembuatan user nantinya akan gue coba demokan, tetapi kita masuk sebagai super user dulu. Cukup mengetikkan su, lalu tekan enter, lalu dilanjutkan dengan pengetikan password supaya kita bisa masuk ke dalam super user. Nah, perlu diketahui adalah password yang kita masukkan di sini berbeda dengan password yang pada saat kita masuk ke tampilan Linux-nya. Kalau di tampilan Linux-nya yang di halaman paling depan, sebelum kita lihat tampilan layar dari Ubuntu 14 ini, kita akan masuk ke dalam lock screen. Nah, yang kalian inputkan yaitu adalah password untuk lock screen-nya, bukan untuk masuk ke root. Tetapi di sini password yang digunakan untuk lock screen dan untuk masuk ke root itu yaitu sama. Jadi tinggal dimasukkan aja password yang sebelumnya sama aja. Nah, di dalam pengetikan password tidak diperlihatkan aktivitasnya, yang artinya sangat perlu kehati-hatian dan ketelitian supaya password yang dimasukkan tidak salah. Karena apabila salah mungkin untuk menghapusnya akan mengalami kendala berupa lupa karakter mana yang salah dan berujung kita menghapus password itu dari awal hingga akhir. Jadi hati-hati. Nah, jika sudah merasa yakin apa yang diketikkan benar, maka silakan tekan enter. Nah, pada saat kita sudah masuk sebagai root, mungkin bisa dilihat perbedaan nama user yang ada di sini. User sebelumnya kan ppkia nih, tapi karena kita sudah masuk user yang sebelumnya kan ppkia nih, tapi karena kita sudah masuk atau switch user dengan root, maka kita sekarang berada pada root. Di sini jelas tertulis root ya, bukan ppkia lagi. Oke, supaya lebih meyakinkan lagi, coba diketikkan who am I, lalu tekan enter, maka kita jelas berada pada root. Nah, di dalam root kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya di sini gue contohkan untuk melihat dari folder, tetapi sebelumnya coba diperhatikan di sini. Di sini terdapat /home/ppkia. Oke, kita sebagai root kita bisa masuk atau mengakses seluruh folder, dan secara default kita akan berada pada folder home, lebih tepatnya di user biasa pada Linux Ubuntu 14 ini ya. Oke, kita berada pada folder home ppkia ya. Oke, selanjutnya gua mau melihat di dalam folder ppkia terdapat folder apa lagi. Sekarang perintah yang kita masukkan yaitu list atau ls ya. List atau ls ini digunakan untuk melihat data, file maupun folder apa saja yang berada di dalam sebuah direktori. Di dalam folder home ppkia terdapat folder apa lagi sih? Terdapat file apa lagi sih? Coba ditekan enter, maka bisa dilihat bahwa terdapat folder dokumen, kemudian file-file desktop lainnya, kemudian ada folder pictures sampai dengan videos. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam folder dokumen ya. Jadi ada folder dokumen di dalam folder ppkia tadi, home ppkia. Sekarang kita coba masuk ke dalam folder dokumen.
Caranya yaitu dengan mengetikkan cd. CD itu singkatan dari cengdir, yang artinya kita dengan memanfaatkan cd kita bisa masuk ke dalam direktori atau berpindah direktori dari suatu folder ke folder lain. cd spasi dilanjutkan nama folder atau nama file yang ingin kita lihat di dalamnya ya. Gua ketikkan. Oke, jika sudah, coba tekan enter. Nah, di sini terdapat pesan kesalahan atau error. Mengapa? Karena folder documents dengan O besar tidak terdapat pada file atau direktori. Jadi hati-hati sekali dalam mengetikkan jika menggunakan terminal karena bersifat case sensitif, yang artinya huruf kecil dan besar akan mempengaruhi hasil dari eksekusi command lainnya. Oke, sekarang gue coba masukin ke yang benar, cd dokumen ya, kemudian tekan enter. Sekarang kita sudah berada pada home ppkia documents ya, kita sudah berada pada home ppkia documents. Kemudian kita melihat lagi isinya. Nah, kemudian kita melihat lagi isi dari folder dokumen, yaitu dengan mengetikkan perintah ls. Oke, di dalam folder dokumen terdapat folder lagi dan terdapat aplikasi yang bisa kita install. Tetapi untuk menginstal aplikasi mungkin di video selanjutnya akan gua bahas. Oke, langsung aja untuk membersihkan layar, kita ketikkan perintah untuk membersihkan yaitu clear. Tekan enter, maka tampilannya dia kembali bersih. Oke. Selanjutnya, sekarang coba diperhatikan lagi tandanya, yaitu ada tanda pagar pada from cell. Lalu sudah jelas kita berada pada root ya. Seperti yang gue bahas di sebelumnya, pada root kita bisa membuat banyak hal, yang artinya kita bisa mengeksekusi perintah macam-macam perintah apapun itu bisa kita eksekusi di dalam root ya. Sekarang perintah yang mau gue masukkan yaitu bagaimana sih cara menambahkan user baru ya. Yang tadi kan ada ppkia saja tuh. Nah, sebelumnya gue juga sudah buat user lain ya dengan nama gua. Sekarang kita coba mendemokan bagaimana sih cara menambahkan user baru. Sekarang caranya yaitu dengan mengetikkan add user spasi nama usernya apa. Jadi untuk nama user jangan pakai spasi, misalnya nama saya, nggak boleh. Jadi untuk nama user, username itu mesti digabung nama user ya, atau diganti nama saya ya. Dalam hal ini gua contohkan menggunakan RG, inisialisasi dari nama gua sendiri ya. Oke, selanjutnya jika sudah, lalu tekan enter, maka di sini kita diminta mengetikkan password loginnya dengan user yang barusan gua tambah. Gua harus mengetikkan password yang pada saat gua masuk sebagai RG, maka password itulah yang dibutuhkan ya. Gua ketikkan juga mungkin sama aja deh dengan yang password root ya. Oke, passwordnya sudah gua ketikkan, lagi-lagi tidak terlihat aktivitasnya, lalu tekan enter. Masukkan lagi password yang sama. Oke, pada saat kita sudah memasukkan password yang sama, maka diminta identitas dari user yang baru tadi. Sekarang kita tinggal mengetikkan sesuai dengan permintaan ya, dari full name-nya.
kemudian nomor kamarnya di sini gue isi 0 aja, lalu nomor telepon, lalu nomor telepon rumah lagi, oke. Jika sudah tekan enter, kemudian terdapat lagi order nggak ada, misalnya 0, lalu tekan enter lagi, maka muncul pertanyaan apakah data yang dimasukkan sudah benar. Jika kita belum, maka kita bisa mengetik dengan N, yaitu no, maka perintah memasukkannya akan dikembalikan ya. Nah, di situ pada saat gua masukin no atau N tadi, maka kita disuruh merevisi lagi. Jika tidak ada, langsung enter aja ya. Nomor kamarnya misalnya ganti 2, tekan enter. Nomor telepon benar, ordernya 0 ya, lalu tekan enter. Muncul pertanyaan lagi, apabila sudah benar tekan Y besar atau Y kapital atau yes. Jika sudah, tekan enter. Nah, di situ kita sudah menambahkan user baru. Mungkin lebih gampang lagi kalau kita melihatnya dalam keadaan bersih. Gua masukkan perintah clear ya. Nah, di sini home ppkia. Coba kita ls, lihat kita berada pada folder ppkia. Perlu di garis bawahi pada saat kita menambahkan user baru, maka user baru itu berada pada home, bukan folder ppkia. Jadi kita harus berada pada home dulu. Oke, sekarang kita harus ke home, cd spasi home, tekan enter. Nah, mungkin terdapat perbedaan dari yang sebelumnya karena kita berada pada di sistem, bukan berada pada folder. Mungkin penulisan home dia tidak bisa digunakan karena tidak jelas dia berada di folder apa. Jadi penggunaan slash atau tidak itu akan ngaruh pada foldernya. Misal gua berada pada folder home ppkia tadi, di dalam itu ada dokumen, maka jika gua menambahkan cd spasi dokumen pada folder ppkia, maka dia akan masuk pada dokumen tanpa harus ditambahkan garis miring ya. Tetapi kalau kita mau masuk ke kalau kita mau masuk ke dalam root dari home itu sendiri langsung ya, maka kita perlu mengetikkan cd spasi slash home. Karena kita tidak berada di mana-mana, kita mau masuk ke home, maka perintah yang dimasukkan adalah cd spasi slash home. Tekan enter, maka kita sudah berada di home ya. Nah, jadi penggunaan cengdir seperti itu. Jadi penting untuk dipahami, mungkin dihafal kali ya, atau dibiasakan perintah-perintah seperti ini karena lumayan akan membutuhkan konsentrasi dalam penggunaannya. Nah, sekarang kita berada di home ya. Coba masukkan perintah ls, tekan enter. Maka di dalam tampilan home kita sudah menambahkan user yang sebelumnya kita buat. Di sini ada user yang barusan gua buat atas nama RG, di sebelahnya ppkia ya. Nah, di situ kita sudah berada pada home, kita bisa melihat folder itu. Sekarang gua mau masuk sebagai RG, maka cd butuh tanda miring nggak? Garis miring nggak butuh ya, karena kita sudah berada pada folder home. Kita tinggal masuk, berarti kita tidak perlu garis miring lagi. Berbeda dengan pada saat kita tidak berada di mana-mana, kita mau ke home, maka kita butuh slash home atau garis miring tadi ya. Oke, sekarang cd rg, kemudian tekan enter, maka kita sudah masuk ke dalam folder RG, user yang baru saja kita buat. Kemudian kita ketikkan lagi ls.
Nah, di sini kita hanya punya desktop saja ya, tampilan desktop saja. Kalau kita mau menambahkan folder, maka ya kita perlu memasukkan perintah folder, membuat folder. Tetapi untuk sebelum kita lanjut, gua rasa mungkin di sini kalau ada yang masih belum dipahami mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, di sini kita berada pada folder RG. Masih belum terdapat folder apapun. Sekarang kita coba buat folder baru ya. Nah, membuat folder baru pada sebuah folder user ya. Di sini gua tambahkan perintah mkdir atau diketik dengan mkdir spasi nama foldernya, misalnya nama foldernya folder baru ya. Folder baru gua ketikkan seperti itu ya. Balik lagi mkdir spasi nama folder, atau di sini gua demokan sebagai folder baru. Jika sudah, tekan enter. Nah, jika sudah dilakukan eksekusi mkdir, maka pada saat kalian mengetikkan perintah list atau ls, tekan enter, maka terdapat satu folder namanya folder baru. Oke, folder baru seperti ini. Nah, sekarang folder yang baru tadi kita masuk lagi cd spasi folder baru. Karena kita tidak berada pada sistem atau tidak berada di posisi yang lebih tinggi lagi, tetapi kita sudah berada pada folder RG, maka untuk masuk ke folder baru kita hanya perlu mengetikkan cd spasi folder baru atau nama folder yang kalian buat. Oke, jika sudah, tekan enter, maka kita berada di folder baru. Nah, di sini gua jadikan kebiasaan aja sih untuk membersihkan. Jika sudah penuh, dimasukkan lagi perintah membersihkan layarnya, yaitu clear, kemudian tekan enter. Oke, sekarang kita coba menambahkan file baru, file teks saja secara gampang ya. Nah, sekarang kita coba masukkan file baru pada folder baru ini ya. Perintahnya yaitu dengan mengetikkan cat spasi tanda lebih besar spasi nama file. File yang di sini kita buat file .txt atau file teks. Namanya kita sesuaikan, misalnya nama file .txt, yang artinya kita membuat nama file kita membuat teks dengan berisikan nama file sebagai nama dari filenya itu sendiri ya. Oke, jika sudah, tekan enter. Nah, karena kita membuat itu teks, maka sudah bisa langsung kita ketik teks yang kita simpan di dalam file. Nama file itu apa? Misalnya gua ketikkan hai selamat datang ya. Oke, jika sudah, maka kita perlu menyimpannya, yaitu dengan menekan Ctrl Z pada keyboard, maka nama file itu udah tersimpan ya. Nama file itu tersimpan pada folder home, RG, dan folder baru di dalamnya. Langsung aja kita coba cek lagi dengan menggunakan perintah ls, tekan enter, maka sudah terdapat nama file. Oke, gua buat lagi yang baru, cat simbol lebih besar, gua ketikkan biodata.txt, tekan enter, langsung gua ketikkan nama file, nama file itu adalah biodata.txt. Tekan enter, maka sudah terdapat nama file. Oke, gua buat lagi yang baru, cat simbol lebih besar, gua ketikkan biodata.txt, tekan enter, langsung gua ketikkan nama file, nama file itu adalah biodata.txt. Tekan enter, langsung gua ketikkan nama
Roman Gusmana. Ya, kemudian gua tekan enter lagi. NIM, misalnya gua pakai NIM yang lama ya, 0950 108 ya. Ini NIM gua waktu masih berkuliah. Lalu kalau sudah, tekan Ctrl Z, maka biodata txt itu sudah tersimpan. Nah, dicek lagi, pastikan bahwa datanya udah masuk. Oke, di situ ada biodata.txt dan nama file txt. Baik, selanjutnya di dalam di dalam folder baru ini ya, gua mau mengganti nama file yang ada di sini. Nama file.txt ini gua ganti namanya ya. Maka kita menggunakan perintah mv spasi nama file yang lama, nama file.txt spasi nama baru .txt juga. Kalau sudah, tekan enter. Nah, maka nama file yang sebelumnya dengan menggunakan perintah move atau move atau mv dengan format penulisan seperti tadi, kita sudah mengganti atau merename dari nama file menjadi nama baru .txt ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memindahkan nama baru .txt ke dalam folder home rg yang tadi? Jadi kita mundur satu folder ke belakang. Jadi kita keluar dari folder baru, kita pindahkan nama baru .txt tadi ke dalam folder home rg tadi ya. Maka perintahnya yaitu move, sama dengan merename tadi, mv, lalu kita ketikkan nama baru .txt spasi tujuan dari direktori pindahnya, dalam hal ini /home/rg. Jadi harus sama persis dengan penulisan yang ada di sini. Jadi tidak boleh huruf kecil besar karena sifatnya case sensitive. Jika sudah diketik dengan format seperti ini, tekan enter. Maka di dalam folder baru, pada saat kita ketik list atau ls, tekan enter, maka nama baru .txt sudah tidak ada. Sekarang kita kembali ke folder home rg tadi, yaitu dengan mengetikkan cd ya. Kita coba ke cd spasi /home/rg, tekan enter. Kemudian kita masuk ke perintah menampilkan layarnya, tekan ls, tekan enter. Maka kita sudah melihat bahwa nama baru .txt itu udah berpindah ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba pindahkan nama baru .txt ke folder yang lain ya. Move atau mv nama baru .txt spasi /home/ppkia. Kita berbeda tempat sudah ya, yang berbeda user, yang artinya kita bisa memindahkan dari rg ke ppkia. Tekan enter. Oke, sekarang coba kita cek di folder rg, ls, tekan enter. Maka kita sudah tidak melihat file nama baru pada rg tadi. Sekarang kita coba masuk ke cd spasi /home/ppkia, tekan enter. Maka kita sudah berada di home ppkia. Kemudian kita masukkan perintah list lagi, maka kita bisa melihat nama baru .txt sudah berada di sini ya. Sekarang kita coba bersihkan lagi
clear supaya tampilannya menjadi lebih mudah seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berada di home PPKIA. Di sini sekarang kan nama baru kan ada di situ tuh ya. Sekarang kita coba cek yang ada di sini. Misalnya gua minimize dulu tampilan desktop, kembalikan ke tampilan terminal. Nah, nama baru move atau mv nama baru .txt /home ppkia desktop ya, harus sama persis. Kalau sudah tekan enter, maka apabila kita cek lagi dengan ls, maka nama baru sudah tidak ada. Tetapi kalau kita melihat pada desktop, muncul nama baru itu di desktop. Jadi ini file text ya, seperti ini ya. Kita bisa membuat file baru, kemudian kita bisa memindahkannya, menghapusnya dan lain-lain tadi ya. Banyak yang bisa dilakukan dengan menggunakan terminal. Oke, selanjutnya gue sekarang masih berada pada root ya, belum keluar dari root. Sekarang gue masuk ke dalam desktop, cd desktop, enter, maka kita sudah masuk ke desktop. Pastikan lagi terdapat nama baru .txt nya. Kemudian gue coba mendelete atau hapus, yaitu dengan menggunakan perintah rm spasi nama baru .txt. Pada saat kita mengetikkan perintah remove atau rm dilanjutkan dengan nama filenya, maka pada saat kita enter, kita bisa ngecek pada desktopnya, maka tampilan atau file dari nama baru tadi udah terhapus ya. Ya, selanjutnya gue berada pada sistem. Sekarang gue coba switch user lagi, su spasi nama user yang gua tambahkan yaitu rg ya, dan enter, maka kita sudah masuk pada user rg tadi ya, yang baru saja kita buat. Lagi-lagi terdapat perbedaan apabila kita masuk sebagai root, maka di dalam shell kita terdapat tanda pagar. Apabila masuk sebagai user biasa, maka terdapat simbol dolar seperti ini. Nih, coba gua ketikkan lagi cd spasi /home. Kan kalau kita menggunakan root, artinya pada saat kita masuk ke home kan kita bisa masuk ke dalam, melihat atau folder apa saja yang terdapat. Yang tadi ada folder ppkia dan folder rg. Tapi pada saat kita login atau masuk sebagai user rg, maka kita tidak bisa masuk ke home. Bukan tidak masuk sih, artinya kita tidak bisa melihat user lain selain milik kita. Jadi kita berada di home ini ya, di tempat kita di dalam folder rg saja, tidak bisa melihat ke folder ppkia. Nah, jadi perbedaannya adalah di situ. Oke, mungkin demikian dari pemaparan slide dan demo yang sudah gua sampaikan. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.